Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudaraku ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang suci ini khatib ingin berwasiat, ingin mengingatkan kita semua, terutama kepada diri khatib sendiri, untuk senantiasa berusaha sekuat kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, saudara sekalian? Hanya dengan keimanan dan ketakwaan yang sebenar-benarnya lah maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kebahagiaan, keselamatan bagi kita semua dari dunia ini, terutama di kehidupan akhirat kelak. Oleh karena itu, saudara sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan kita semua untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berusaha untuk melakukan ketaatan, melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita berusaha menjauhi sejauh mungkin apa yang Allah larang kepada kita. Saudara sekalian, di zaman yang semakin tidak menentu, di zaman yang semakin akhir ini, kita dituntut untuk senantiasa menjaga dan memelihara iman kita. Di mana dalam zaman yang seperti ini, saudara sekalian, godaan dan tantangan kita di dalam mempertahankan iman itu sungguh-sungguh sangat berat sekali. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk itu, saudara sekalian. Namun salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita dalam Al-Qur'an, yaitu salah satunya untuk mempertahankan iman kita, memperkuat rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meneguhkan iman, meneguhkan hati kita di dalam berislam ini adalah salah satunya menengok dan belajar dari sejarah. Bahkan saudara sekalian, kalau kita amati Al-Quran, kandungan Al-Quran itu hampir 2/3 isi kandungannya adalah tentang kisah-kisah masa lalu, kisah-kisah para nabi dan rasul. Semuanya adalah untuk memberikan pelajaran ibrah kepada kita. Bahkan secara khusus di dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang khitab ayat itu adalah kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kullan naqussu 'alaika naba'ur rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Khitab ini, ayat ini saudara-saudara adalah kepada Nabi Muhammad, tetapi sungguhnya maksudnya adalah untuk kita semua. Di mana di dalam ayat tadi itu ditegaskan bahwa Allah telah menceritakan semua kisah-kisah tentang rasul-rasul kepadamu Muhammad, supaya dengan kisah-kisah itu kamu bisa meneguhkan hatimu. Ini Rasulullah yang iman dan hatinya demikian kuat, saudara sekalian, apalagi kita.
Ini sungguhnya merupakan bekal bagi kita, siapapun kita, apakah kita sebagai pribadi, apalagi kita sebagai guru, sebagai dai, sebagai asatid, sebagai pemimpin masyarakat, pemimpin umat, maka kita harus banyak menengok sejarah, karena dari sejarah itulah kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa buruk, agar supaya peristiwa-peristiwa buruk itu tidak menimpa kita dan kita bisa meneladani semua peristiwa-peristiwa yang baik. Bahkan saudara sekalian, kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajaran dari dalamnya itu bukan hanya kisah-kisah umat sebelum Al-Quran diturunkan saja, tetapi semua kisah sejarah tentang perilaku manusia, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah Al-Quran diturunkan pun perlu kita amati, perlu kita cermati. Untuk apa? Untuk kita ambil pelajaran dan untuk kita teladani dari dalamnya. Salah satu episode sejarah saudara sekalian yang terjadi sekitar 10 abad yang lalu. Ini barangkali kisah ini sungguh sebenarnya kisah yang sangat memilukan. Kenapa? Karena kisah ini menimpa umat Islam, dan oleh karena itu sekali lagi kita harus bisa mengambil pelajaran. Karena apa? Karena kalau kita tidak mau belajar kepada sejarah, maka sejarah itu akan mengajari kembali kita. 10 abad yang lalu, di salah satu sudut dunia Islam telah terjadi sebuah peristiwa yang sungguh menyedihkan. Saat itu saudara sekalian, ada sebuah bangsa yang kita kenal dalam sejarah adalah bangsa Mongolia. Dengan pasukan tentaranya dikenal dalam sejarah adalah pasukan Tartar, dipimpin oleh komandannya Genghis Khan. Dia bergerak ke arah barat ke dunia Islam untuk melakukan ekspansi kekuasaan ke dunia Islam. Nah, salah satu wilayah Islam yang berhadapan langsung dengan Mongolia adalah sebuah sudut dunia Islam yang kita kenal dengan Bukhara. Bukhara itu adalah negerinya Imam Bukhari, saudara sekalian. Ketika tentara Tartar dengan Genghis Khan-nya itu memasuki daerah Bukhara itu, mereka ternyata merasa kesulitan untuk menaklukkan itu. Berhari-hari, berpekan-pekan mereka tidak mampu menembus pertahanan Bukhara. Padahal itu adalah pintu masuk untuk masuk ke seluruh wilayah dunia Islam. Lalu apa yang terjadi saudara sekalian? Genghis Khan dengan kelicikannya kemudian melemparkan maklumat, pengumuman, mengirimkan surat ke tengah-tengah masyarakat Islam Bukhara yang isinya adalah barang siapa melepaskan senjatanya, menyerahkan senjatanya dan berdiri di samping tentara Tartar, dia akan selamat. Tetapi sebaliknya, bagi siapa saja yang enggan, yang tidak mau menyerahkan senjatanya dan akan tetap melawan, kami akan membuat mereka menyesal. Sebuah ultimatum saudara sekalian yang kemudian membelah masyarakat Islam saat itu. Ternyata disinilah kita lalu teringat kepada sebuah apa yang diprediksi oleh Rasulullah di kemudian hari kelak akan terjadi. Masyarakat manusia itu akan terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan dan sama sekali tidak ada kemunafikan. Sementara di kelompok yang lain adalah mereka yang di dalam hatinya adalah ada kemunafikan dan tidak ada sama sekali keimanan. Dan itu saudara sekalian yang terjadi di Bukhara waktu itu. Kelompok pertama adalah mereka yang menolak ultimatum dari Genghis Khan itu. Berangkat dari dasar keimanan, mereka berpendapat isyarat ini menunjukkan bahwa mereka lemah.
Mereka tidak mampu menyerang kita. Kalau mereka mampu menyerang kita, mereka tidak akan memberikan tawaran seperti itu. Oleh karena itu, maka kita harus terus melawan sampai kita mendapatkan satu di antara dua keuntungan, yaitu kemenangan yang gemilang dan mati syahid penuh kebahagiaan. Itu adalah pendapat kelompok orang-orang yang hatinya hidup dengan iman. Sementara kelompok yang kedua, saudara-saudara sekalian, mereka berpendapat, coba kalian lihat, kata mereka, kalau kita melawan tentara Tartar yang kekuatannya seperti jumlah pasukannya luar biasa banyak dan perlengkapan perangnya demikian sempurna, itu artinya kita melakukan bunuh diri massal. Itu kata kelompok yang kedua. Artinya apa? Artinya mereka bersedia menyerahkan diri, menyerahkan senjata, kemudian menjadi pengikut tentara Tartar. Itu loh pendapat orang-orang yang di dalam hatinya hampir-hampir tidak ada keimanan, yang ada hanyalah kemunafikan. Saudara sekalian, Genghis Khan terus memantau perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang sudah terbelah menjadi dua kelompok itu. Kemudian dia melancarkan mengirimkan satu lagi surat, tetapi surat itu hanya ditujukan kepada kelompok yang kedua, yaitu kelompok orang-orang yang gamang dan oportunis. Genghis Khan mengatakan, kami akan memberikan kekuasaan kepada kalian untuk berkuasa di tanah perdikan Bukhara ini. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kalian harus menumpas kelompok pertama yang tidak mau menyerahkan diri. Janji diberikan kekuasaan terhadap tanahnya sendiri, saudara sekalian. Tentu saja kelompok yang kedua yang hampir-hampir tidak ada iman di dalam hatinya itu berbinar-binar hatinya. Mereka merasa gembira. Lalu dengan senang hati, seolah-olah tanpa rasa dosa, tanpa rasa bersalah, mereka melakukan penumpasan terhadap saudaranya sendiri, sebangsanya sendiri, sesama umat Islam. Mereka tumpas. Tentu saja dengan bantuan kekuatan dari tentara Tartar. Maka dalam sekejap, saudara sekalian, kelompok pertama telah dihabisi oleh tangan-tangan saudara sendiri dari penduduk setempat, yaitu orang-orang yang hampir tidak ada lagi keimanan kecuali kemunafikan dalam hatinya. Singkat cerita, saudara sekalian, setelah keadaan yang sungguh menyedihkan itu ternyata belum juga berakhir. Apakah kelompok kedua yang telah membunuh habis saudaranya itu kemudian betul-betul diberi kekuasaan oleh tentara Tartar, oleh Genghis Khan? Tidak. Tidak, saudara sekalian. Ini pelajaran yang harus kita ambil. Mereka sama sekali tidak memenuhi janjinya. Bahkan Genghis Khan dengan tentaranya itu kemudian melucuti senjata kelompok yang kedua ini. Mereka tangkap semuanya untuk kemudian mereka sembelih. Nah, sebelum acara penyembelihan itu berlangsung, saudara sekalian, Genghis Khan kemudian memberikan kata sambutan yang intinya adalah orang-orang ini telah rela dengan suka hati, mereka sanggup membunuh saudaranya sendiri, menghabisi saudara sendiri hanya untuk kita. Padahal kita ini adalah orang asing. Bagaimana mungkin kita akan memberikan kepercayaan kepada orang-orang seperti ini? Maka dibasmilah, saudara sekalian, kelompok yang kedua yang tadinya menjadi pengikut Genghis Khan yang kemudian membunuh saudara sendirinya itu. Saudara sekalian, banyak sekali pelajaran sungguhnya dari kisah yang sangat memilukan ini. Di antaranya, saudara sekalian, apa yang terjadi di Bukhara itu adalah sesungguhnya merupakan sebuah fitnah yang Allah turunkan di tengah-tengah umat Islam. Dan fitnah yang Allah turunkan itu adalah untuk menyaring siapa
di antara mereka itu yang beriman dan siapa di antara mereka itu yang munafik. Dan hal seperti ini saudara sekalian, semakin ke belakang zaman ini akan berjalan, kejadian seperti itu akan sering terjadi. Kenapa? Karena setiap pengakuan keimanan pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya bermacam-macam. Bisa ujian itu menimpa pribadi masing-masing di antara kita, bisa juga berupa ujian fitnah yang seperti yang melanda masyarakat Bukhara seperti tadi itu. Nah, disinilah pelajaran yang kita ambil. Kalau kita terjebak dalam situasi seperti itu, saudara-saudara sekalian, kuatkan keimanan. Kuatkan keimanan. Karena apa? Karena orang yang tercerabut imannya, dia belum tentu mendapatkan apa yang dia inginkan di dunia ini, apalagi di akhirat. Coba bayangkan betapa malangnya kelompok kedua. Kelompok yang pertama tadi jelas mereka di dunia terbunuh, tetapi langsung mereka menjadi syahid yang kelak akan menjadi penghuni surga. Kemudian pelajaran yang kedua, ternyata orang munafik dengan segala bentuk pengkhianatannya itu, jangankan bagi saudara seiman, bagi lawan, bagi musuh pun mereka tidak ada artinya, tidak ada harganya, saudara-saudara. Makanya Genghis Khan kemudian mengatakan orang-orang seperti ini tidak ada gunanya. Bagaimana mungkin kita akan memberikan kepercayaan, kekuasaan kepada orang yang seperti ini? Toh kepada saudaranya sendiri mereka mengkhianati. Itu suatu pelajaran yang sangat berharga saudara sekalian. Seolah-olah peristiwa itu terjadi di hari-hari kita, di zaman kita sekarang. Di mana umat Islam di mana-mana dibelah, diadu domba. Maka berhati-hatilah saudara sekalian. Banyak-banyaklah kita mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi pada masa lalu. Sehingga di penghujung akhir surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh ada pelajaran pada kisah-kisah mereka itu, ibrah, pelajaran liulil albab bagi orang-orang yang berakal. Jadi kita sebagai orang-orang yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pergunakanlah akal itu untuk belajar tentang peristiwa-peristiwa sejarah. Dari peristiwa-peristiwa sejarah itu sekali lagi saudara sekalian, kita bisa mengambil teladan yang baik pada peristiwa yang positif, dan kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang buruk, supaya peristiwa-peristiwa buruk itu tidak menimpa kita, tidak terjadi pada diri kita. Dan dari kisah-kisah masa lalu itu pun banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil saudara, untuk memperkuat iman kita di zaman-zaman seperti sekarang, di mana kita hidup di dalam keadaan yang serba tidak menentu ini. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berpandangan jauh. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak kalau dijelentehkan satu persatu saudara sekalian, tinggal kita mau belajar apa tidak. Al-Quran, kitab suci, itu Allah telah menyediakan banyak sekali kisah-kisah yang di dalamnya mengandung pelajaran-pelajaran yang berharga. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita dengan taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan kekuatan iman yang penuh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.